Para pelanggar dapat dihukum berat sehingga boleh dikatakan bahwa pada kurun waktu itu raja menerapkan aturan yang lebih keras di Lombok, sehubungan dengan opium dibandingkan dengan di Bali. Namun, bagi wilayah kekuasaannya di luar Lombok, raja bersikap lain. Ia memberikan kelonggaran berupa izin perdagangan opium di wilayah pengaruhnya di Karangasem, Bali. Evan Fuk melaporkan bahwa Raja Lombok memiliki pabrik opium di Bali, yang mengolah opium kasar dari Singapura menjadi rokok opium. Sementara itu, seorang pedagang China berperan sebagai agen atau bandar raja. Timbulnya perdagangan opium di Lombok dimungkinkan karena kawasan itu merupakan pelabuhan bebas sehingga banyak pedagang asing yang berdatangan ke sana, terutama Singapura. Raja mendapatkan banyak keuntungan pula yang berasal dari perdagangan candunya di Bali. Meskipun demikian, perdagangan dan pengisapan candu tetap dilarang di Lombok. Alasan Raja memberlakukan hal ini dapat dilihat dari makin menguatnya pengaruh Belanda saat itu sehingga untuk menghadapinya Raja membutuhkan rakyat yang sehat. Selain itu, dengan kondisi kesehatan yang baik, hasil panen akan meningkat pula. Laporan pada tahun 1860 menyatakan bahwa dengan adanya larangan tersebut, rakyat Lombok lebih sehat ketimbang Bali. Pada tahun 1870-an, kebijakan Raja Lombok terhadap opium mulai berubah. Ia mencabut larangan impor opium, asalkan konsumennya adalah kalangan atas atau orang asing, sedangkan orang Bali dan Sasak sendiri tetap dilarang menghisapnya. Laporan pada tahun-tahun 1884 menyebutkan bahwa perdagangan opium di sana dilakukan oleh pedagang asing karena penduduk asli dilarang melakukannya. Dalam kurun waktu tersebut, seorang pedagang China membayar $4.000 Spanyol per tahunnya agar diizinkan berdagang opium. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelarangan opium tidak lagi berlaku sepenuhnya. Impor opium makin merosot pada akhir abad ke-19, akibat gentingnya situasi politik di sana, terutama karena adanya perang pada tahun 1890 sampai tahun 1894 serta berbagai pemberontakan. Baru setelah kekuasaan raja jatuh pada tahun 1894, pemerintah Hindia Belanda melakukan perdagangan opium secara terbuka di Lombok. Parlemen Belanda, De Tweede Kamer der Staten-Generaal, mengajukan rancangan undang-undang opium regi, pengendalian intensif oleh pemerintah terhadap penjualan opium dengan menjualnya secara langsung kepada konsumen di Jawa, Madura, dan Lombok pada tahun 1897. Tujuannya didasari pertimbangan moral demi membatasi pecandu opium. Pemerintah juga menetapkan pajak impor untuk menguranginya, yakni senilai Fla 450 per kilogramnya bagi opium mentah dan Fla 900 tiap kilogramnya bagi opium jadi, yakni morfin. Kunjungan Wallace ke Lombok. Alfred Russel Wallace mengunjungi Lombok pada bulan Juni sampai Juli tahun 1856. Selain memaparkan mengenai kondisi flora dan fauna pulau tersebut, Wallace mencatat pula kondisi kemasyarakatan di sana. Suatu malam ia mendengar desas-desus mengenai perintah Raja Lombok agar penduduk mempersembahkan sejumlah kepala orang di pura demi keberhasilan panen. 3 orang Melayu, Bugis, dan Ambon yang menjadi tuan rumah Wallace membenarkan cerita itu. Timbul ketakutan hingga pelayan Wallace tidak berani mengambil air di sumur yang terletak beberapa yard, satuan ukuran panjang. 1 yard sama dengan 3 kaki atau 0,914 meter, di belakang rumah tanpa membawa sebatang tombak besar. Meskipun demikian, Wallace menganggapnya sebagai kabar bohong belaka dan tidak yakin pernah ada perintah seperti itu. Wallace sempat pula berjumpa dengan Raja Lombok. Tentu saja yang dimaksud adalah Raja Mataram karena saat itu Mataram telah menaklukkan Karangasem dan menjadi pemegang hegemoni atas seluruh Lombok. Perjumpaan itu berlangsung saat Raja mengunjungi pesta yang diadakan oleh Gusti Gadioka, salah seorang pangeran Lombok. Wallace menggambarkan bahwa Raja tatkala berlangsungnya pertemuan, duduk di atas tikar di bawah pohon rindang.
Para pengikutnya berjumlah 300 hingga 400 orang duduk di tanah mengelilinginya membentuk lingkaran. Raja mengenakan sarung dan jaket hijau. Usianya kurang lebih 35 tahun dan penampilannya memperlihatkan kecerdasannya, hanya saja ia tampak tidak konsisten. Raja sempat pula melihat koleksi awetan burung-burung beserta serangga yang berhasil dikumpulkan Wallace, dan merasa terkejut bagaimana hewan-hewan itu dapat diawetkan dengan baik. Atas izin Raja, Wallace mengunjungi peristirahatan Raja di Gunung Sari guna mengumpulkan spesimen burung-burung. Dalam bukunya, Wallace menggambarkan pula keadaan Gunung Sari beserta rumah dan kolam-kolamnya. Ikan-ikan yang berada di kolam tersebut sangat indah dan akan keluar setiap paginya untuk diberi makan yang ditandai dengan bunyi gong. Bila gong dibunyikan, ikan-ikan yang berada di balik tumbuhan kolam akan segera keluar dengan harapan diberi makan. Taman peristirahatan Raja Mataram di Gunung Sari ini dikelilingi oleh hutan-hutan tempat beberapa ekor rusa yang kerap diberi makan sehingga menjadi tidak terlalu liar lagi. Selama kunjungannya di Lombok, Wallace menyaksikan pula teknik pembuatan senapan yang dilakukan oleh penduduk lokal. Dengan teknologi yang relatif sederhana, mereka dapat mengebor laras senapan dengan ketepatan yang cukup baik. Wallace mengaguminya dan mencatat bahwa sulit diterima oleh akal bahwa senjata tersebut dikerjakan dari awal hingga akhir dengan perkakas yang sederhana. Bahkan peralatan tersebut masih belum memadai bagi seorang pandai besi di Inggris untuk membuat benda sesederhana tapal kuda sekalipun. Penerapan hukum adat yang keras juga dipaparkan oleh Wallace. Tindakan pencurian dapat dijatuhi hukuman mati. Seorang wanita yang telah menikah tidak diperkenankan menerima cerutu atau sirih dari orang asing. Jikalau hal ini dilanggar maka pelakunya berpeluang besar dijatuhi hukuman mati. Pasangan yang melakukan perzinaan akan diikat saling membelakangi dan dilemparkan ke laut atau sungai. Buaya-buaya yang hidup di sungai biasanya telah siap melahap mereka. Wallace mengisahkan pula suatu cerita menarik mengenai Raja Lombok yang mengadakan cacah jiwa bagi penduduknya. Alasan diadakannya sensus ini, dikarenakan Raja menengarai adanya korupsi dalam pengumpulan pajak oleh para pegawai dan kepala daerahnya. Saat itu, pajak yang dikumpulkan berwujud beras. Ketika panen tiba, rakyat akan menyerahkan sebagian berasnya kepada kepala desa sebagai pajak. Meskipun demikian, kepala desa akan mengambil sebagian dari hasil pengumpulan pajak tersebut guna mengisi lumbungnya sendiri. Para kepala desa menyetorkan pajak yang terkumpul dari rakyatnya kepada Wedana. Ternyata para Wedana juga melakukan hal yang sama, yakni mengambil sebagian pajak yang disetorkan demi menambah perbendaharaan lumbungnya sendiri. Korupsi semacam ini berlaku hingga para pangeran dan para pejabat tinggi kerajaan. Mereka yang kerap dililit banyak hutang, merasa tak bersalah tatkala mengambil sedikit saja beras milik kerajaan. Akibatnya, penerimaan upeti selalu lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Wabah penyakit, gagal panen, dan bencana alam lainnya selalu dijadikan alasan demi menutupi kecurangan tersebut. Kendati demikian, saat beranjang sana mengelilingi kerajaannya, Raja menyaksikan desa-desa yang berpenduduk padat dan makmur. Selain itu, bila diamati dengan seksama, keris-keris para pejabat makin bagus kualitasnya dari tahun ke tahun. Umpamanya bila tahun ini gagang keris mereka terbuat dari kayu, maka tahun berikutnya akan berganti menjadi gading. Tahun selanjutnya akan berganti menjadi emas dan bahkan ada yang bertahtakan berlian. Raja merasa ada yang tidak beres dengan semua ini dan menyaksikan apakah penerimaan upeti sudah sesuai dengan jumlah penduduk yang ada. Raja memikirkan dengan sungguh-sungguh cara yang tepat untuk mengetahui jumlah penduduknya. Mustahil baginya memasuki setiap rumah dan menghitung sendiri jumlah orang yang berdiam di dalamnya. Jikalau Raja memerintahkan anak buahnya yang melakukan cacah jiwa, tentunya mereka akan mengetahui maksud Raja dan memanipulasi data jumlah penduduk demi menutupi kesalahan mereka.
Selama berhari-hari raja berpikir dengan keras. Akhirnya, ia mengajak para pengikutnya pergi ke Gunung Agung guna memohon petunjuk dewata. Demikianlah, raja dan rombongannya lalu berangkat ke gunung tersebut. Ketika puncak gunung telah dekat, raja mendaki dengan hanya ditemani 2 orang anak pembawa kotak sirih. Setelah tiba di puncak, raja memerintahkan keduanya menunggu di bawah batu, sedangkan ia sendiri duduk di bawah batu lainnya. Setelah cukup lama berada di puncaknya, raja turun gunung dan menjumpai para pengikutnya. Dengan tidak mengucapkan sepatah kata pun, raja beserta rombongannya berjalan pulang ke istana. Selang 3 hari kemudian, raja mengumumkan bahwa dewa yang bersemayam di Gunung Agung memberitahukan akan berjangkit wabah penyakit dengan dahsyatnya. Bencana ini katanya bakal melanda manusia dan hewan ternak. Sebagai penangkalnya, raja diwajibkan membuat 12 keris yang ditempa dari jarum-jarum. Adapun masing-masing jarum mewakili seorang penduduk kerajaan. Oleh karena itu, agar setiap penduduk luput dari bencana mengerikan ini, masing-masing desa diwajibkan mengirimkan sejumlah jarum sebanyak warga di desanya, dan jangan sampai ada yang terlewatkan. Kelak saat berjangkitnya wabah penyakit, sebilah keris akan dikirimkan ke desa yang dilanda bencana tersebut. Apabila jumlah jarum yang dikirimkan sesuai dengan jumlah penduduknya, wabah penyakit akan sirna. Sebaliknya, bila tidak, keris itu tak akan mendatangkan manfaat apa-apa. Para penjabat tinggi dan pangeran segera meneruskan perintah raja ini kepada kepala-kepala desa. Mereka berupaya mengumpulkan jarum dengan jumlah setepat mungkin karena takut terhadap ancaman wabah penyakit dan bencana yang katanya akan menimpa mereka. Raja menerima sendiri ikatan jarum yang berada dari berbagai desa tersebut. Ia menulis catatan mengenai nama desa asal setiap ikatan jarum itu. Dengan demikian, raja dapat mengetahui jumlah warganya dengan pasti. Setelah semua jarum terkumpul, raja membagi seluruh jarum itu menjadi 12 bagian yang kurang lebih sama, dan memerintahkan pandai besi terbaik menempanya menjadi 12 bilah keris. Ketika tiba masa penyerahan upeti berikutnya, bila jumlah yang seharusnya disetorkan kurang sedikit saja dibandingkan seharusnya, raja akan mentoleransi hal itu. Namun, jikalau jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan yang semestinya, raja akan berkata bahwa jarum-jarum yang dahulunya dikirimkan jauh lebih banyak dibandingkan desa-desa lainnya, dan memerintahkan pejabat bersangkutan kembali memeriksa siapa saja yang belum menyetorkan upetinya. Berkat kecerdikannya ini, kerajaan menjadi makmur dan kaya. Para pejabat menjadi takut dijatuhi hukuman mati oleh raja bila berani menggelapkan upeti lagi. Keris yang ditempa dari jarum ini juga sangat dihormati rakyat. Tatkala wabah berjangkit di suatu desa dikirimlah sebilah di antaranya ke sana. Jika wabah itu mereda, kepala desa akan memuji-muji tuahnya. Sebaliknya, apabila tidak berkurang sama sekali, kepala desa akan berpikir bahwa kegagalan ini pastilah disebabkan kesalahan dalam pengiriman jarum. Kerajaan-kerajaan di Pulau Sumbawa. Pada abad ke-19 terdapat 6 kerajaan di Pulau Sumbawa. Menurut laporan Zollinger, jumlah penduduk masing-masing kerajaan itu sebelum meletusnya Gunung Tambora adalah sebagai berikut: Bima 90.000 jiwa, Sumbawa 60.000 jiwa, Dompo 10.000 jiwa, Tambora 6.000 jiwa, Sanggar 2.200 jiwa, dan Papekat 2.000 jiwa. Menurut Zollinger pula, jumlah penduduk itu berkurang separuh setelah letusan gunung berapi yang dahsyat tersebut. 11.100 orang mati seketika, 37.825 orang mati karena kelaparan atau sakit, dan 36.275 orang mengungsi ke pulau-pulau sekitar. Bima. Awal kerajaan Bima menurut hikayat. Lokasi kerajaan ini terletak di Kabupaten Bima sekarang, yakni di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kerajaan ini berdiri kurang lebih 5 atau 6 abad sebelum lahirnya Republik Indonesia.
Tidak banyak sumber mengenai sejarah awal Bima. Yang kita ketahui, sebelum kedatangan Islam para penguasanya masih memeluk tradisi leluhur. Terdapat beberapa karya sastra yang mengungkapkan tentang asal-usul Raja-Raja Bima, seperti cerita asal bangsa jin dan segala dewa-dewa, disingkat cerita asal, dan hikayat Sang Bima. Isinya mencerminkan paduan antara unsur-unsur agama Islam, Hindu, dan kepercayaan setempat. Cerita asal dibuka dengan merunut silsilah Raja-Raja Bima mulai dari Janmanjan yang berputrakan Sang Yang Tunggal, Sang Yang Minaya, dan Sang Yang Jaharanang, hingga Sang Bima. Masih ada pula sumber yang menyebutkan bahwa Sang Bima adalah putra Maharaja Pandu Dewanata. Sementara itu, Pandu Dewanata adalah putra Maharaja Tunggal Pandita. Lebih jauh lagi, Maharaja Tunggal Pandita memiliki seorang saudara bernama Maharaja Indraratu, yang merupakan leluhur Raja-Raja Luwu dan Sawari Gading di Sulawesi Selatan. Sang Bima mengadakan perjalanan ke timur dan begitu tiba di Pulau Satonda berjumpalah ia dengan seorang putri Raja Naga. Menurut kisah itu, hanya dengan bertatapan mata saja, putri Raja Naga tersebut hamil dan melahirkan seorang anak perempuan bernama Indra Tasi Naga. Sang Bima lalu meneruskan perjalanannya, dan ketika tiba kembali di sana, ia menikahi Indra Tasi Naga, yang melahirkan baginya dua orang putra bernama Maharaja Indra Kemala dan Maharaja Indra Zamrud. Sang Bima memasukkan kedua anaknya ke dalam sebuah buluh yang ditutupnya dengan mutiara serta membuangnya ke laut. Buluh itu terapung hingga ke Dompu. Warga di sana menyaksikan sesuatu di laut yang laksana pulau terbakar. Mereka menyambut kedua anak yang wajahnya dikatakan seperti bulan dan matahari tersebut dengan gembira. Setelah dewasa, kedua anak itu mengadakan perjalanan ke Bima karena di sanalah mereka hendaknya tinggal sesuai perintah ayahnya. Sesudah berdiam beberapa waktu di Gunung Parewa, mereka pergi ke Bukit Londa. Semua Encuhi, atau kepala desa di kawasan itu, terutama Encuhi Dara dan Encuhi Padolo, menghendaki agar kedua saudara tersebut tinggal di sana dan menjadi raja bagi mereka, karena hingga saat itu memang mereka belum mempunyai seorang raja. Para Encuhi di bagian timur juga menghendaki seorang raja. Oleh karena itu, disepakati bahwa Indra Zamrud akan menjadi penguasa mereka. Setelah terjadi suatu insiden, Indra Kemala membuang dirinya dan selanjutnya tidak pernah terdengar lagi kabar beritanya. Indra Zamrud akhirnya menjadi raja di Bima. Naskah itu mengisahkan bahwa raja-raja Jawa, Bali, Sumbawa, Ende, Sumba, Manggarai, hingga wilayah timur seluruhnya takluk kepadanya. Mereka mempersembahkan upeti ke Bima. Diriwayatkan pula, Indra Zamrud menikahi seorang peri dari Kayangan dan dikaruniai seorang putri. Namun, peri itu harus pulang ke Kayangan dan hanya turun ke bumi setiap malamnya guna menyusui anaknya. Indra Zamrud kemudian memperistri anaknya sendiri. Keturunan mereka merupakan Raja-Raja Bima, Dompu, dan kerajaan lainnya di Pulau Sumbawa. Indra Zamrud menjadi Raja Bima pertama dan semenjak saat itu mulailah era Kerajaan Bima. Semasa pemerintahan Raja Manggampo Jawa, yang beristrikan Putri Jawa, didatangkanlah Ajar Panuli, seorang cendekiawan asal Majapahit, guna mengajarkan baca dan tulis di Bima. Selain itu, ia membawa serta pengetahuan mengenai pembuatan batu bata dan candi. Dengan dikenalnya seni tulis-menulis di Bima, penulisan catatan sejarah yang disebut Bo diawali. Raja Manggampo Jawa digantikan oleh Mawa Pajulongge. Pada zamannya, Kerajaan Bima menjalin hubungan dengan Goa. Dua adik raja, yang masing-masing bernama Mawa Bilmana dan Manggampo Donggo dikirim ke Goa guna mempelajari teknik pertanian. Kendati demikian, menurut buku Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara halaman 39, disebutkan bahwa Raja Manggampo Jawa digantikan oleh Raja Indra Luka dan Maharaja Indra Seri. Pada zaman mereka berlangsung sumpah persekutuan darah,
yang sepakat menyatukan seluruh wilayah ke dalam payung kekuasaan Bima. Mawa Bilmana kelak menjadi Raja Bima, sedangkan saudaranya Manggampo Donggo menjadi Perdana Menteri. Belakangan, mereka bertukar jabatan sehingga Manggampo Donggo menjadi Raja Bima dan sebaliknya Mawa Bilmana menjadi Perdana Menteri. Pertukaran jabatan antara Manggampo Donggo dan Mawa Bilmana diikuti dengan suatu sumpah adat. Isinya menyatakan bahwa keturunan Manggampo Donggo akan menjadi Raja Bima, sedangkan keturunan Mawa Bilmana akan memangku jabatan sebagai Raja Bicara, atau Perdana Menteri. Sejak saat itu, peranan Raja Bicara sangat besar dalam menentukan roda pemerintahan Bima. Keduanya saling bekerja sama demi menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. Mereka berjuang keras memajukan Bima dalam berbagai bidang, seperti pertanian, pemerintahan, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya. Sebagai hasilnya, tak lama kemudian Bima tampil sebagai penghasil beras utama setelah Lombok. Bima sanggup membangun angkatan laut yang dipimpin oleh seorang laksamana. Setelah itu, dilakukan ekspedisi militer untuk meluaskan daerah kekuasaan Bima, seperti ke Pulau Sumba yang dipimpin oleh Perdana Menteri sendiri. Pasukan Bima mendarat di Sumba dan mendirikan benteng di kawasan pantai utara Sumba Barat. Hingga zaman VOC di abad 17, Bima tampaknya masih memiliki pengaruh di Sumba, sebagaimana yang tertuang dalam surat Gubernur Jenderal VOC, Maetsuyker, pada tahun 1673. Bukti kekuasaan Bima atas Sumba diwujudkan dalam keharusan VOC membayar uang pembeli cendana yang dihasilkan pulau tersebut kepada Sultan Bima. Kerajaan Bima pernah pula menguasai Solor, hanya saja tidak jelas sampai kapan penguasaan ini berlangsung. Raja Manggampo Donggo digantikan oleh Mawa Andapa. Ia merupakan seorang raja yang sanggup mempertahankan prestasi kerajaan Bima. Semasa pemerintahannya, para pelaut Bima berhasil mengharungi perairan Nusantara. Lamila yang menggantikan Mawa Bimana sebagai Perdana Menteri juga tidak kecil peranannya. Mereka berdua tetap melanjutkan kebijaksanaan para pendahulunya. Meskipun demikian, kejayaan kerajaan Bima tercoreng oleh tindakan Salisi Matau Asipeka, putra Raja Mawa Andapa. Menurut ketetapan adat, ia tak berhak menjadi raja karena ada ahli waris lain yang lebih berhak. Tetapi Salisi berniat merebut kekuasaan dengan jalan membunuh Raja Samara dan Sarise. Bahkan ia menghabisi pula nyawa putra mahkota secara licik di padang rumput perburuan Wera. Oleh karenanya, putra mahkota yang tewas tersebut digelari Mambora di Empori Wera oleh rakyat. Demi memperoleh dukungan rakyat dan para encuhi, Salisi rela menghalalkan segala cara. Di hadapan para encuhi, Salisi menyatakan bahwa rakyat mendukungnya menggantikan Raja Matau Asisawo. Sebaliknya, di hadapan rakyat Salisi menyampaikan kabar bohong bahwa para encuhi telah mendukungnya sebagai raja. Sepak terjang Salisi berlanjut dengan upayanya mengenyahkan putra lain yang berhak atas tahta, yakni Lakai. Pada mulanya, berkali-kali Salisi memperoleh kemenangan berkat bantuan Belanda. Kerajaan Gowatalo tidak tinggal diam dan mengirimkan bala bantuannya membela Lakai. Meskipun demikian, baru pada pengiriman pasukan Gowa yang ketiga kalinya, Salisi berhasil dikalahkan dan terpaksa melarikan diri hingga akhir hayatnya. Lakai dinobatkan menjadi Sultan Bima pertama dan menjadi peletak dasar bagi kesultanan tersebut di masa-masa mendatang. Perkembangan kerajaan Bima selanjutnya. Raja Bima pertama yang memeluk agama Islam adalah Lakai, digelari Rumata Ma Batawadu. Dia adalah putra Raja Matau Asisawo. Menurut buku Lintasan Bumi Cendana halaman 175, ia disebut sebagai Raja Bima ke-17. Lakai menikah dengan adik istri Sultan Alauddin dari Gowa Makassar, yang bernama Daeng Sikontu. Setelah menganut agama Islam, ia digelari Sultan Abdul Kahir dan dianggap sebagai Sultan Bima pertama. Dengan kata lain,
semenjak zamannya Bima berubah menjadi kesultanan. Semasa pemerintahannya, Sultan Abdul Qahir berhasil menahan serangan kerajaan Gelgel dari Bali yang berniat menguasai Bima. Oleh karena itu, Bima tetap menjadi pusat perdagangan yang ramai dikunjungi oleh para pedagang dari Semenanjung Melayu, Banten, Demak, Makassar, dan Ternate. Ia digantikan oleh putranya yang bernama Lambila, oleh orang Makassar disebut I Ambela, pada kurang lebih pertengahan tahun 1600-an. Gelarnya adalah Abdul Khair Sirajuddin, terkadang ada sumber yang mengejanya Abil Khair Saraj ad-Din. Sultan ini menikah dengan saudari Sultan Hasanuddin dari Goa yang bernama Karaeng Bonto Jene pada tanggal 13 September tahun 1646 di Makassar. Menurut catatan sejarah Bo, Sultan ini pada mulanya kurang memedulikan ajaran agama, tetapi mengubah sikapnya setelah dinasihati guru-gurunya. Bahkan Sultan kemudian menjadi seorang sosok yang sangat mencintai para ulama. Sultan pernah memberikan hadiah sawah atau tanah kepada guru-gurunya itu. Namun, di luar dugaan, mereka menolaknya karena hendak memperlihatkan bahwa motivasi mereka adalah semata-mata pengabdian kepada Tuhan dan bukannya demi memperoleh kemuliaan duniawi. Sawah yang ditolak kepada ulama tersebut, kini disebut Tolo Bali, dari kata tolo yang berarti sawah dan Bali berarti mengembalikan. Kawasan itu selanjutnya menjadi areal pemakaman bagi para sultan beserta guru-gurunya. Upaya lain yang dilakukan Sultan adalah mendirikan lembaga sara hukum dengan tujuan mewujudkan lembaga peradilan dan pemerintahan yang bernafaskan Islam. Pada tahun 1659, Belanda menyerang Bima hingga menelan korban 400 laskar Bima. Serangan ini menggusarkan hati Sultan Abdul Khair Sirajuddin karena dianggapnya merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negerinya. Melalui iparnya, Sultan Hasanuddin dari Goa, Sultan Abdul Khair Sirajuddin mengajukan tuntutan agar VOC membayar ganti rugi atas jatuhnya korban di pihak Bima tersebut. Tuntutan yang disampaikan Sultan Hasanuddin kepada Willem Basting, utusan Belanda ini, ditolak oleh Belanda dengan dalih bahwa serangan tidak dilakukan terhadap Bima melainkan daerah yang berbatasan dengannya. Penolakan ini makin membangkitkan kebencian Sultan Bima terhadap Belanda. Karenanya, saat Belanda melancarkan serangan besar-besaran terhadap Goa yang dikenal sebagai Perang Makassar, Sultan Abdul Khair Sirajuddin turut serta membantu Sultan Hasanuddin. Bahkan pada tahun 1666, kedua penguasa berkerabat ini bersama-sama menyerang Buton yang memihak Belanda. Sultan Bima memimpin sendiri pasukannya bersama Raja Bicara saat itu yang bernama Abdullah. Kendati demikian, dalam serangan ini Abdullah tertawan dan gugur di sebuah pulau sehingga menggelarinya Bicara Mambora di Buton. Peranan Sultan Bima yang besar dalam perjuangan melawan kolonialisme menggusarkan hati Belanda, sehingga ketika kerajaan Goa dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya, berdasarkan pasal 15 dan 28 mereka diminta menyerahkan Sultan Bima. Kendati demikian, Sultan tidak sudi menyerah kepada Belanda dan segera meninggalkan Goa. Bersama dengan Karaeng Bonto Maranu, pejuang Goa yang anti Belanda, dia meneruskan perlawanannya di laut dengan menangkap setiap kapal VOC yang hendak ke Maluku, guna membeli rempah-rempah atau dalam perjalanan pulang dari sana. Guna mengokohkan kekuatannya, Sultan menjalin hubungan pula dengan kerajaan Balanipa yang dituangkan dalam perjanjian pada tahun 1668. Sultan Abdul Khair Sirajuddin tercatat pernah membantu perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten dan Trunojoyo. Bertolak belakang dengan sikap Sultan yang menentang Belanda, Abdul Rahim, wakil Sultan yang berada di Bima justru bersedia menjalin kerjasama dengan Belanda. Bahkan pada tahun 1669, ia mengutus Jeneli, yakni setingkat camat, Monta Abdul Wahid dan Jeneli Parado Laibu menandatangani perjanjian dengan Gubernur Jenderal Maetsuyker di Batavia. Setelah Sultan Bima kedua ini wafat pada tahun 1682,
ia digantikan oleh putranya, Nuruddin Abu Bakar Ali, terkadang ditulis Nur ad-Din Abu Bakar Ali, memerintah tahun 1682 sampai tahun 1687, yang digelari orang Makassar sebagai Maparabung Nuruddin Daeng Matali Karaeng Panaragang. Ia menikah dengan Daeng Tamemang, putri Raja Talo pada tanggal 7 Mei tahun 1684. Setelah meninggal, ia diberi gelar Rumah Mawa Apaju karena merupakan sultan pertama yang mengenakan payung kebesaran berwarna kuning. Semenjak kecil, Sultan Nuruddin Abu Bakar Ali telah mengecap pahit getirnya perjuangan melawan Belanda bersama ayahnya. Pada masa pemerintahannya, Sultan mengirimkan pejabat-pejabat kesultanan ke Manggarai dan Sumba guna menjadi wakil Sultan Bima di kawasan tersebut. Sultan Nuruddin Abu Bakar Ali tak lama memerintah dan setelah dia mangkat pada tahun 1687, putranya tampil sebagai Sultan Bima keempat dengan gelar Jamaluddin, tahun 1687 sampai tahun 1696. Dia menikah dengan Siti Fatimah Karaeng Tanatana, putri Karaeng Bisei. Pada masanya Kesultanan Bima memiliki hubungan yang kurang baik dengan Belanda, apalagi setelah Perjanjian Bungaya. Kendati demikian, Belanda tidak berani menyerang Bima secara langsung, dan berupaya memperbaiki relasinya dengan kesultanan tersebut. Meskipun demikian, Sultan tetap berpegang teguh pada pendiriannya yang menentang monopoli perdagangan, serta tidak mengakui perjanjian yang ditandatangani oleh Jeneli Monta Abdul Wahid dan Jeneli Parado Laibu pada tahun 1669. Ketika Belanda memaksakan monopoli dagang terhadap Bima, dengan tegas Sultan menyatakan bahwa Kesultanan Bima adalah urusannya, bukan Belanda. Sikap tegas Sultan ini mengusik Belanda sehingga mereka merencanakan niat licik untuk menjatuhkannya. Pada tahun 1693, Sultan Jamaluddin berkunjung ke Dompu. Belanda merancang pembunuhan terhadap permaisuri Sultan Dompu, yang tak lain adalah Bibi Sultan Jamaluddin sendiri. Sultan Bima ini kemudian dituduh sebagai pembunuhnya dan diadili di Makassar. Dia ditahan selama 2 tahun di Benteng Fort Rotterdam, Makassar, dan sesudah itu dipindahkan ke Batavia pada tanggal 30 Agustus tahun 1695. Setelah kurang lebih setahun menjalani hukuman karena tuduhan yang tak jujur ini, Sultan Jamaluddin mangkat di penjara pada tahun 1696. Jenazahnya dimakamkan di Tanjung Priok. Namun, 3 tahun kemudian, yakni tahun 1699, jenazah Sultan Jamaluddin berhasil dibawa kembali ke Bima dan dimakamkan di Tolo, Bali. Hasanuddin, tahun 1696 sampai tahun 1731, menggantikan ayahnya yang meninggal di Batavia sebagai Sultan Bima kelima. Ia tetap menolak monopoli perdagangan dan mempertahankan perniagaan bebas di Bima. Bangsa manapun bebas berniaga ke Bima, asalkan menghormati kedaulatan Bima. Agar Sultan mengubah pendiriannya, Belanda mengirim utusan bernama Kopman Cornelius Sahularius, tetapi menemui kegagalan. Menyadari ancaman yang berasal dari pihak Belanda, Sultan memperbaiki tatanan pemerintahan di daerah-daerah yang dikuasai Bima seperti Manggarai. Hubungan dengan kerajaan Gowa yang masih menjadi kerabat Raja-Raja Bima terus ditingkatkan. Sultan mengadakan kunjungan pada tahun 1726, dalam rangka meningkatkan keakraban antara kedua kerajaan. Selanjutnya, guna memperkuat hubungan kekerabatan antara Bima dan Gowa, pernikahan dilangsungkan pada tahun 1727, antara putra mahkota Alauddin Muhammad Syah dan Karaeng Tanah Sanga Mamuncaragi, putri Sultan Sirajuddin dari Gowa. Alauddin Muhammad Syah, tahun 1731 sampai tahun 1742, diangkat sebagai Sultan Bima ke-6 sepeninggal ayahnya. Semasa pemerintahannya, hubungan dengan Gowa terus dibina. Kendati demikian,
Belanda makin besar kekuasaannya di Kepulauan Nusantara sehingga Kesultanan Bima tidak dapat berbuat banyak dalam menghadapi hal ini. Sultan Alauddin Muhammad Syah mangkat pada tahun 1742, dan seharusnya tahta kesultanan beralih kepada putranya, Abdul Qadim. Tetapi putra mahkota ini masih berusia 13 tahun saat ayahnya wafat. Karena itu, pemerintahan dipegang oleh Raja Bicara bernama Abdul Ali selaku wali sultan yang juga merangkap sebagai Jeneli Rasanae. Kesempatan ini dipergunakan oleh seorang wanita bernama Kumala Bumi Partiga untuk menobatkan dirinya sebagai penguasa Bima. Ia adalah istri Sultan Abdul Qudus, atau Imapababasa, memerintah tahun 1742 sampai tahun 1753, dari Goa. Sebenarnya, Kumala Bumi Partiga tak berhak menjadi penguasa Bima berdasarkan adat dan undang-undang yang berlaku. Pertama-tama, berdasarkan aturan tersebut apabila seorang raja belum dewasa, yang memegang kekuasaan adalah seorang wali. Kedua, adat Bima tidak mengizinkan seorang wanita menjadi sultan. Kendati demikian, naiknya Kumala Bumi Partiga ke tampuk pimpinan Bima sesungguhnya membawa berbagai keuntungan bagi Bima karena sultan wanita ini ingin menyelamatkan Bima dari ancaman Belanda. Kondisi Bima saat itu memang sungguh rentan. Abdul Qadim belum dewasa, sementara walinya terlalu banyak merangkap jabatan, yakni sebagai Raja Bicara dan Jeneli Rasanae. Mengingat tugasnya yang banyak itu, sulit bagi Abdul Ali menjalankan perannya sebagai wali sultan secara efektif. Alasan lain adalah keinginannya menyelamatkan daerah Manggarai. Semasa berlangsungnya pernikahan antara Sultan Alauddin Muhammad Syah dengan Karaeng Tanah Sangama Muncaragi, Manggarai telah dijadikan mahar sehingga secara hukum telah menjadi milik Goa. Dengan demikian, Kumala Bumi Partiga merasa bertanggung jawab terhadap keselamatan kawasan tersebut, serta tak rela bila dikuasai oleh Belanda. Setelah putra mahkota Abdul Qadim, tahun 1751 sampai tahun 1773, dewasa, ia dinobatkan sebagai Sultan Bima ke-8. Pada tahun 1753, Sultan Abdul Qudus, yakni kakak ipar Abdul Qadim, dari Goa mangkat dan digantikan oleh Amas Madinah, yang digelari Batara Goa kedua. Belanda berupaya merenggangkan hubungan Bima dan Goa, dengan mengungkit pengambilan wilayah Manggarai oleh Kumala Bumi Partiga pada tahun 1759. Sultan Abdul Qadim termakan hasutan ini dan mengambil alih Manggarai dari Goa pada tahun 1762. Dengan demikian, untuk sementara waktu relasi antara Bima dengan Goa menjadi retak. Kondisi ini tidak berlangsung selamanya. Sultan Amas Madinah tidak disukai Belanda dan selain itu, ia banyak berkonflik dengan kaum kerabatnya. Itulah sebabnya, Sultan Goa ini lantas meninggalkan kampung halamannya menuju Bima. Dewan Adat Goa berupaya membujuknya kembali ke negerinya, tetapi ditolak oleh Sultan. Belanda mencurigai Amas Madinah hendak menjalin persekutuan dengan Inggris, sehingga menangkapnya pada tahun 1767 bersama ibunya, Kumala Bumi Partiga. Selanjutnya para bangsawan Goa tersebut diasingkan ke Sri Lanka. Sultan Abdul Qadim yang merasa berhutang budi kepada Belanda karena pernah membantunya merebut Manggarai, terpaksa menandatangani perjanjian mengenai monopoli dagang pada tanggal 9 Februari tahun 1765. Naskah kontrak ini dahulu tersimpan di Arsip Nasional Jakarta, namun sekarang tidak diketahui lagi rimbanya. Penanda tanganan perjanjian ini menamatkan riwayat perdagangan bebas di Bima. Semenjak saat itu, Kesultanan Bima tak diizinkan lagi berdagang dengan bangsa asing selain Belanda. Dampaknya, sungguh melemahkan Bima dari segi perekonomian. Goa pada mulanya memegang kedaulatan atas raja-raja di Pulau Sumbawa termasuk Bima, namun setelah kekalahannya pada Perang Makassar di tahun 1667, secara resmi kerajaan-kerajaan di kawasan tersebut masuk ke dalam naungan kekuasaan Belanda.
Raja-rajanya diharuskan menandatangani perjanjian atau kontrak politik dengan Belanda setiap naik tahta. Abdul Kadim mangkat pada tahun 1773 dan digantikan oleh Abdul Hamid tahun 1773 sampai tahun 1817. Kendati demikian, Sultan Bima ke-9 ini baru menandatangani perjanjian dengan Belanda 18 tahun setelah ia naik tahta, yakni pada tanggal 26 Mei tahun 1792. Sultan berlayar sendiri ke Makassar dan mengangkat ikrar kesetiaan di hadapan Gubernur Willem Beth. Ada lagi naskah yang meriwayatkan pelayaran Sultan ke Makassar itu. Karena orang Bima kurang menguasai teknik pelayaran, rombongan kapal Sultan sempat terpencar-pencar, bahkan beberapa kapal sampai kandas. Meskipun demikian, Sultan tiba juga dengan selamat di Makassar pada tanggal 29 April tahun 1792. Gubernur menerimanya di sana dengan ramah dan dalam suasana persahabatan. Kontrak politik ini merupakan pembaharuan bagi kontrak tahun 1765 yang ditandatangani oleh Sultan sebelumnya. Pada tahun 1790, saudara seayah Sultan, Jeneli Sape, berupaya mengkudeta dirinya, tetapi gagal. Itulah sebabnya, Jeneli Sape terpaksa melarikan diri ke Manggarai dan setelah itu pindah ke Makassar. Ketika Sultan berkunjung ke Makassar, Willem Beth berupaya merukunkan kembali kedua bersaudara itu. Kendati Jeneli Sape telah meminta ampun dan mengakui kesalahannya, Sultan tetap menolak menerimanya. Dia menganggap bahwa Jeneli Sape telah melanggar adat istiadat yang sangat dihormatinya. Menjelang awal abad ke-19, Belanda merasa kedudukannya terancam oleh Inggris. Selain itu, Kesultanan Bima kerap tidak mematuhi kontrak dengan Belanda yang telah ditandatanganinya pada tahun 1792. Oleh karenanya, Belanda kembali mengundang Sultan beserta Raja Bicara ke Makassar guna menandatangani kontrak baru pada tahun 1810. Tetapi kontrak ini juga tak besar pengaruhnya. Bahkan pada tahun 1811, Belanda terpaksa menyerahkan kekuasaan atas Kepulauan Nusantara kepada pemerintah Inggris. Semasa kekuasaan Inggris ini, Bima kembali menjalankan politik perdagangan bebas. Hubungan dengan pihak Inggris terjalin pula dengan baik. Sultan Abdul Hamid kerap saling berkirim surat dengan Letnan Jenderal Thomas Stamford Raffles. Kebijakan baru ini seolah-olah merupakan angin segar bagi Bima, sehingga perekonomian di kesultanan tersebut mengalami kemajuan kembali. Meskipun demikian, tak ternyana terjadilah bencana alam dahsyat yang menimbulkan penderitaan bagi rakyat di Pulau Sumbawa, yakni letusan Gunung Tambora pada 1815. Kedahsyatan peristiwa ini dengan jelas dilukiskan dalam syair Kerajaan Bima, sehingga meluluhlantakkan Kerajaan Tambora dan Kerajaan Pekat. Rakyat kehilangan tempat kediamannya dan terancam bencana kelaparan. Musibah ini merupakan tantangan bagi Sultan dan Perdana Menterinya dalam membantu rakyatnya yang menderita. Sultan beserta masyarakat berpunya menggalang dana demi meringankan kesengsaraan rakyat. Para pedagang, baik yang berasal dari Kepulauan Nusantara maupun luar negeri, seperti Makassar, Bugis, Maluku, Melayu, Banten, Arab, Inggris, China, dan Portugis, turut memberikan bantuannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila dalam waktu singkat permasalahan ini dapat diatasi. Syair Kerajaan Bima mengisahkan pula mengenai sakit dan mangkatnya Sultan Abdul Hamid. Berdasarkan syair tersebut, Sultan bertahun-tahun menderita sakit perut. Pengobatan yang diberikan oleh tabib China dan ilmu kedokteran Belanda juga tidak menolong. Begitu pula upaya penyembuhan yang dilakukan para dukun. Sultan setelah menderita penyakit di bagian perut yang parah tersebut, mangkat pada tahun 1817. Karya sastra di atas meriwayatkan pula pemakaman Sultan dan penobatan penggantinya.
Serangan bajak laut tampaknya tetap menjadi masalah serius bagi kerajaan Bima dan kerajaan lain di Pulau Sumbawa pada abad ke-19. Diriwayatkan dalam syair kerajaan Bima mengenai para bajak laut Tobelo, yang tubuhnya hitam memakai kancut. Mereka menimbulkan masalah bagi kerajaan Sanggar yang sultannya lari ke hutan. Para perompak itu merampas harta, senjata, dan menawan penduduk yang kemungkinan dijadikan budak. Pelabuhan Kore dan Wera juga menjadi sasaran perompakan tersebut. Ketika mereka menuju Sape, pihak Bima yang diwakili oleh Raja Bicara menyiapkan perlawanan. Sepasukan tentara yang dipimpin oleh Jeneli Parado, yakni saudara dan ipar Sultan, dan anak Syahbandar bernama Bumi Waworada dikirim ke Sape. Kaum perompak menembaki kota tersebut dengan meriam. Warga Melayu dan Bugis yang berdiam di Sape melakukan aksi perlawanan, namun kalah karena jumlah mereka lebih sedikit. Para perompak maju makin jauh dan menjarah harta benda yang ada di rumah-rumah kampung pelabuhan. Mereka bergerak menuju kota sambil menembak dan membakar. Jeneli Sado beserta pasukannya tiba di Sape untuk menghadapi musuh. Sementara itu, Raja Bicara memerintahkan pasukan lain untuk bergerak ke sana yang dipimpin oleh Imam Bima. Imam mengatur pasukannya dengan suatu formasi yang disebut Garuda Mengeram, dengan bagian kepala terselip di bawah sayap. Setiap anggota tubuh burung itu dipimpin oleh pembesar yang gagah berani. Para perompak melancarkan serangan pagi harinya, tetapi berhasil dipukul mundur, bahkan pemimpin mereka berhasil dibinasakan. Perompak lari tunggang langgang menyelamatkan dirinya. Selanjutnya, sepasukan kecil ditinggalkan di sana untuk berjaga-jaga. Setelah Sultan Abdul Hamid mangkat, dia digantikan oleh putranya yang bergelar Sultan Ismail, tahun 1819 sampai tahun 1824. Sebelumnya, kekuasaan atas Kepulauan Nusantara telah berbalik kembali kepada Belanda semenjak tahun 1816. Meskipun demikian, Kesultanan Bima tetap menjalin hubungan yang baik dengan Inggris dan pedagang asing lainnya. Hal ini tentu saja menggelisahkan Belanda yang tidak pernah jemu memaksakan politik monopoli perdagangannya. Dengan licik Belanda mengirim seorang utusan keturunan Arab bernama Khojah Ibrahim untuk menemui Sultan Ismail pada tahun 1820. Ia berhasil mempengaruhi Sultan sehingga bersedia menerima monopoli dagang Belanda. Sultan menyetujui tawaran Belanda, ini karena menaruh hormat kepada utusan berlatar belakang agama, sama dengan dirinya tersebut dan melupakan bahwa ia sesungguhnya mengemban misi Belanda. Penjajah telah memperhitungkan bahwa pemilihan utusan yang beragama Islam dalam membujuk Sultan akan lebih dihargai, sehingga lebih besar pula peluang keberhasilannya. Sejarah membuktikan bahwa dugaan Belanda ini tidak meleset. Sultan Ismail berhasil dibujuk menandatangani perjanjian yang berisikan 1. Armada Laut Bima tidak diperkenankan mengusik atau menyerang kapal-kapal Belanda. 2. Armada Laut Bima harus membantu Belanda menyerang kapal-kapal Makassar. 3. Kesultanan Bima wajib menyerahkan upeti kepada Belanda berupa beras, ternak, dan hasil bumi lainnya. 4. Pelabuhan Lawadu diserahkan kepada Belanda untuk mendirikan benteng. 5. Setiap pengangkatan Sultan Bima harus mendapatkan persetujuan dari gubernur Belanda di Makassar. Demikianlah, berkat kelicikannya Belanda berhasil memaksakan perjanjian yang merusak kedaulatan Bima ini. Bila dicermati salah satu isinya bermaksud mengadu domba antara Bima dengan para pejuang Makassar, yang sebelumnya kompak dalam menentang imperialisme Belanda. Perjanjian ini menimbulkan dilema dalam diri Sultan Bima, karena jika ditolak kerajaannya akan menjadi sasaran agresi militer Belanda. Di tengah-tengah situasi sulit ini, Raja Bicara Abdul Nabi wafat pada 1829, dan digantikan oleh putranya bernama Muhammad Yakub. Pada akhirnya, Sultan beserta Raja Bicara yang baru dengan berani membangkang isi perjanjian.
Mereka tidak bersedia menyerang para pejuang Makassar dan upeti kepada Belanda juga tersendat-sendat. Selain itu, Bima tetap mempertahankan dirinya sebagai pelabuhan bebas. Kendati demikian, ketakutan terhadap agresi militer Belanda tidak terbukti, karena pemerintah kolonial saat itu sedang disibukkan berbagai perlawanan besar di penjuru lain Kepulauan Nusantara, seperti Jawa, Perang Diponegoro, Minangkabau, Perang Paderi, Bali, Bon, Batak, Perang Sisingamangaraja, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya, Belanda memilih bersikap lunak terlebih dahulu terhadap Bima. Menyadari bahwa lambat laun negerinya akan menjadi sasaran angkara murka Belanda, Sultan dibantu Perdana Menterinya menggalakkan pembangunan di berbagai bidang. Ekonomi dan politik yang sempat terganggu akibat meletusnya Gunung Tambora dipulihkan kembali berkat kerja keras semua pihak. Pertanian beserta peternakan dimajukan. Perdagangan bebas digiatkan sehingga menambah pemasukan bagi Bima. Bidang pertahanan dan keamanan tak luput pula dari perhatian Sultan. Persenjataan-persenjataan yang cukup mutakhir saat itu dibeli dari pedagang Inggris. Seluruh upaya keras di atas sanggup menjadikan Bima sebagai kerajaan yang kuat dan disegani oleh Belanda. Menariknya, beberapa orang asing tercatat pernah mengunjungi istana Bima sehingga memberikan informasi berharga mengenai kondisi Sultan dan istana saat itu. Selain itu, laporan mereka dapat menjadi pelengkap dan penyeimbang bagi sumber-sumber lokal. Salah seorang di antara mereka adalah Reinward, seorang ahli ilmu alam yang berkunjung ke Bima pada tahun 1821. Ia beserta residen Belanda dan rombongannya sempat berjumpa dengan Sultan pada sore harinya. Sultan dan Raja bicara menyambutnya di tempat kediaman Sultan. Mereka lalu menaiki tangga dan duduk di sebuah ruangan besar. Reinward melaporkan bahwa Sultan dan Raja bicara menjabat tangannya. Selanjutnya dengan diapit oleh Sultan beserta residen, mereka menaiki tangga istana. Mereka kemudian duduk di sebuah ruangan besar, yakni di depan meja sebelah kiri Reinward. Para pejabat tinggi kedua belah pihak duduk seturut kedudukannya masing-masing. Adapun hidangan yang disajikan adalah anggur, kopi, teh, makanan kecil, tembakau, beserta pipa-pipa penghisap rokok. Kendati demikian, Sultan dan Raja bicara tidak merokok. Pada kesempatan itu, Sultan tampak tidak banyak bicara dan menurut residen, ia hanya menghabiskan waktunya dengan tidur dan menghisap madat. Tampaknya Sultan juga kurang fasih berbahasa Melayu. Yang lebih banyak berbicara adalah Raja Bicara, yang telah berumur 72 tahun. Raja Bicara dikatakan merupakan seorang arif yang menjaga agar kontrak-kontrak dengan Belanda dipatuhi. Tampaknya kepatuhan kepada Belanda itu didasari oleh kepentingannya sendiri, serta ketakutan diserbu perompak atau raja-raja sekitar. H. Zollinger mengunjungi Bima pada tahun 1847. Ia juga seorang ahli ilmu alam yang menerbitkan buku mengenai kawasan tersebut setelah kunjungannya selama 3 bulan. Selama perjalanannya, Zollinger mengalami banyak kesulitan dalam memperoleh bantuan dengan cepat yang diperlukannya dari Sultan dan pembesar. Misalnya dalam hal mengangkat barang-barangnya. Selain itu, izin bertemu Sultan juga susah diperoleh. Zollinger menyampaikan terlebih dahulu surat pengantar dari Gubernur Jenderal. Surat dibawa oleh arak-arakan panjang dan disambut dentuman meriam sebanyak 42 kali. Setelah seminggu, ia memperoleh kesempatan berjumpa dengan Sultan di istananya. Ia disambut oleh Sultan yang berpakaian mewah di tangga istana dan selanjutnya dengan diiringi Sultan, Zollinger memasuki beranda istana. Istana Bima digambarkan Zollinger sebagai gelap dan kotor. Penerangannya tidak memadai dan ruangan-ruangan dalam istana gelap serta rendah. Istana itu dijejali dengan beraneka barang dan perabot sehingga sangat panas di dalamnya. Kaca-kaca jendela juga tidak memberikan cukup penerangan, kemungkinan akibat tidak pernah dibersihkan semenjak pemasangannya. Sultan saat itu dikabarkan telah berusia 54 tahun,
dan berbeda dengan laporan Reinward, ia dikatakan sanggup berbahasa Melayu dengan baik, tetapi kerap melamun saat pembicaraan berlangsung. Rambut dan jenggot Sultan sudah beruban. Wajahnya kuning kering, yang memperlihatkan bahwa ia merupakan pecandu madat. Zollinger menyatakan bahwa kedatangannya bermaksud mengumpulkan berbagai tumbuhan sebagai bahan obat. Sultan berjanji akan memberikan segenap bantuan semaksimal mungkin. Zollinger menambahkan bahwa ia tidak tahu apakah Sultan memahami penjelasannya atau tidak, tetapi menurut penilaian Zollinger senyum Sultan tampak tidak begitu cerdas serta tidak memperlihatkan pemahaman yang cepat. Perjamuannya dikatakan sangat baik serta setengah bergaya Eropa dan setengah bergaya Bima. Pertemuan dengan Sultan berlangsung sampai pukul 8 malam. Zollinger pada kesempatan itu bahkan diangkat sebagai saudara Sultan. Keesokan harinya diadakan kunjungan ke rumah Raja Bicara. Laporan Zollinger menyebutkan bahwa rumah Raja Bicara dijejali sangat banyak barang sehingga lebih mirip sebuah toko. Sultan Abdullah, tahun 1854 sampai tahun 1868, menggantikan ayahnya sebagai Sultan Bima ke-11. Perekonomian Bima pada zamannya cukup menggembirakan. Hanya saja yang menjadi ganjalan adalah makin kokohnya kedudukan Belanda setelah berhasil mematahkan berbagai perlawanan rakyat. Agar angkatan perangnya tidak dimanfaatkan oleh Belanda guna memerangi sesama rekan seperjuangan, Muhammad Yakub selaku Raja Bicara mengeluarkan satu keputusan drastis dengan membubarkan Angkatan Laut Kesultanan Bima. Meskipun tindakan ini dimaksudkan sebagai perlawanan pasif terhadap Belanda, namun merugikan Bima sendiri dari segi pertahanan dan keamanan. Pembubaran Angkatan Laut ini diperingati dengan pendirian monumen berbentuk tiang bendera yang menjulang di depan Istana Kesultanan Bima. Sultan Abdul Aziz, tahun 1868 sampai tahun 1881, menjadi Sultan Bima ke-12 menggantikan kakeknya. Dia merupakan Sultan Bima yang belum sempat menikah karena meninggal dalam usia muda. Pada tahun 1874, Belanda menghapuskan keharusan Bima membayar upeti berupa kayu kuning. Tujuannya adalah menciptakan hubungan yang lebih baik dengan Kesultanan Bima. Kalangan istana sendiri terpecah menjadi dua golongan, yakni yang pro dan kontra terhadap Belanda. Raja Bicara Ahmad Daeng Manasa merupakan salah seorang penentang Belanda yang gigih sehingga mengundurkan diri dari jabatannya. Ia kemudian berdiam di tengah-tengah rakyat demi menyebarluaskan ilmu agama dan pertanian. Belanda lalu mengangkat seseorang yang memihak mereka bernama Abdul Aziz bin Yunus sebagai Raja Bicara baru. Pengangkatan ini menimbulkan keresahan di kalangan Dewan Adat Bima dan rakyat karena ia bukanlah keturunan Mawabil Mana yang berhak menjadi Raja Bicara. Di tengah-tengah kondisi ini, Sultan Abdul Aziz mendadak mangkat tanpa menderita sakit sebelumnya. Karena tidak mempunyai keturunan, maka yang diangkat sebagai pengganti Sultan Abdul Aziz adalah adiknya, Ibrahim, tahun 1881 sampai tahun 1917. Belanda mengulur-ulur waktu pengesahan Sultan Bima yang baru ini. Kendati demikian, Sara Danambojo selaku pemuka adat Bima tetap melangsungkan penobatan Sultan, yang berlangsung lancar dan sesuai dengan tradisi. Belanda kembali menyodorkan perjanjian pada tahun 1886, yang isinya memaksa Kesultanan Bima menyerahkan daerah-daerah taklukannya kepada pemerintah kolonial. Sultan beserta Raja Bicara enggan menerimanya. Kendati demikian, Belanda belum berani mengambil tindakan tegas terhadap Bima, hingga berakhirnya pemberontakan Aceh. Setelah berbagai pergolakan dipadamkan, barulah Belanda sanggup memusatkan perhatiannya terhadap Bima dan kawasan lainnya yang masih menentang kehadiran mereka. Pada tahun 1905, Sultan dipaksa menyerahkan daerah Manggarai dan setahun kemudian diharuskan menandatangani lange kontrak. Bahkan Sultan dipanggil ke Batavia untuk menandatanganinya.
Belanda masih belum puas dengan perjanjian-perjanjian yang telah diadakannya dengan Sultan Bima. Pada tahun 1908, Gubernur Jenderal kembali mengirimkan utusan kepada Sultan dan mendesaknya menandatangani perjanjian yang isinya sebagai berikut. 1. Kesultanan Bima mengakui kedaulatan Belanda dan wajib mengibarkan bendera Belanda, baik di darat maupun di laut. 2. Kesultanan Bima dilarang menjalin kerja sama dengan bangsa kulit putih lainnya. 3. Apabila pemerintah Belanda terlibat peperangan, Bima wajib mengirimkan bantuannya. 4. Kesultanan Bima dilarang menyerahkan wilayah kekuasaannya kepada bangsa barat lain. Gubernur Jenderal di Batavia meratifikasikan perjanjian tersebut pada tanggal 6 Februari tahun 1908. Belanda kerap campur tangan dalam tatanan pemerintahan Bima, salah satunya dengan membubarkan sara hukum. Belanda membebani rakyat dengan pajak yang berat. Oleh karenanya, kebencian di kalangan rakyat terhadap Belanda juga makin meluap. Selain itu, Belanda kerap melakukan penyalahgunaan hukum adat Bima. Tidak mengherankan bila berbagai perlawanan pecah di kalangan rakyat, seperti Perang Ngali, tahun 1908 sampai tahun 1909, yang dipimpin Abbas Daeng Manasa, Hayasin, Hasaid, dan Salasa Ompu Kapaa, Perang Rasa Enggaro, tahun 1910, yang dipimpin Laseo, Dae Sambu, Lausu, Hedo, Ompu Jungge, dan Ompu Kahoro, dan Perang Dena, tahun 1910, yang dipimpin H. Usman dan H. Abdul Aziz. Sultan berada dalam posisi dilematis karena di satu pihak ia mendukung perlawanan ini, tetapi di lain pihak terikat perjanjian dengan Belanda. Sikap Sultan yang memihak para penentang Belanda, walau tidak terang-terangan ini tercium juga oleh pemerintah kolonial sehingga Gubernur Swart melayangkan ancaman kepadanya. Perlawanan rakyat terhadap Belanda masih ditambah pula dengan pergolakan di Desa Kala, tahun 1908, pimpinan Laentehi, yang dipicu oleh masalah pungutan pajak. Kendati demikian, Belanda dengan licik mengalihkan kebencian rakyat kepada Sultan Bima. Belanda menghasut rakyat dengan menyatakan bahwa pungutan pajak yang berat itu sengaja dibebankan Sultan kepada mereka. Pemerintah kolonial menghembuskan desas-desus bahwa rakyat Kala yang beragama Kristen akan dipaksa memeluk agama Islam oleh Sultan. Fitnahan keji Belanda ini termakan oleh rakyat Kala. Mereka berbalik melawan Sultan yang sebelumnya mereka cintai. Dengan kata lain, Belanda berhasil mengangkat isu agama dan mengadu domba rakyat. Perlawanan-perlawanan rakyat baru berhasil dipadamkan pada tahun 1910, dan semenjak saat itu Kesultanan Bima wajib mematuhi segenap perjanjian dengan Belanda. Sultan Bima ke-14 dan terakhir, Muhammad Salahuddin, tahun 1917 sampai tahun 1951, adalah putra Sultan Ibrahim. Semenjak usia 9 tahun, dia telah mendapatkan pendidikan keagamaan dari para ulama terkenal, seperti H. Hasan Batawi dan Syekh Abdul Wahab. Pengetahuan agama yang luas ini dimanfaatkan Sultan menulis buku agama bermutu tinggi dengan judul Nurul Mubin, yang dicetak oleh percetakan Siti Syamsiah, Solo. Kitab ini telah dicetak sebanyak 2 kali dan cetakan terakhirnya terbit pada tahun 1942. Raja bicara saat itu, Abdul Hamid, juga mengarang sebuah buku agama berjudul Mukadimah Muqtadim, yang diterbitkan oleh Volk Druckreich, Makassar. Bidang pendidikan tak luput dari perhatian Sultan. Hal ini terbukti dari pendirian HIS, yakni Hollands Inlandse School, Sekolah Belanda untuk Bumi Putra, pada 1921 dan Sekolah Kejuruan bagi kaum wanita pada tahun 1922. Sultan pula memerhatikan pembangunan bidang agama, antara lain dengan mendirikan Masjid Raya di Raba pada 1935. Sekolah agama pertama di Bima, Madrasah Darul Tarbiyah, pada 1934, dan lain sebagainya.
Permaisuri Sultan beserta putri-putrinya ikut serta berjuang memajukan kaum wanita dengan mendirikan organisasi keterampilan wanita bernama Rukun Wanita. Angin pergerakan nasional berhembus hingga ke Bima. Organisasi Sarekat Islam Cabang Bima didirikan pada tahun 1920 dengan dipelopori ulama asal Banjarmasin bernama H.M. Tahir. Sultan Muhammad Salahuddin mendukung gerakan ini dengan mengizinkan para ulama di istana menjadi pengurus SI. Kendati demikian, kebijaksanaan ini terpaksa ditarik kembali oleh Sultan karena diancam oleh Belanda. Organisasi Muhammadiyah Cabang Bima berhasil didirikan pada tahun 1927 atas usaha Raja Bicara Abdul Hamid, yang mendapat restu Sultan. Sehubungan dengan perkembangan NU di Bima, Sultan mendatangkan Syekh Husain Syihab, tokoh NU dari Jakarta. Organisasi-organisasi lokal tidak ketinggalan bermunculan di Bima, seperti Persatuan Islam Bima pada tanggal 3 November tahun 1938 dengan Sultan sendiri sebagai pelindungnya. Di samping merintis berdirinya Muhammadiyah Cabang Bima, Raja Bicara Abdul Hamid berkiprah sebagai pelindung bagi Partai Indonesia Raya. Seluruh keterlibatan Sultan beserta Raja Bicara dalam organisasi-organisasi kebangsaan di atas merupakan wujud dukungan bagi semangat nasionalisme dalam diri mereka. Kesultanan Bima pada zaman Jepang dan era kemerdekaan. Perang Dunia Kedua pecah pada tahun 1939. Bersamaan dengan itu, Jepang mulai melakukan ekspansinya dan menduduki negeri-negeri di kawasan Asia Timur dan Tenggara. Indonesia yang saat itu berada di bawah kolonialisme Belanda tak luput pula menjadi sasaran penyerbuan Jepang. Pasukan Belanda yang bercokol di Kepulauan Nusantara terus terdesak dan menyerah pada Maret tahun 1942. Banyak di antara mereka yang kemudian mengungsi ke Australia. Kekalahan ini dimanfaatkan oleh para pemuda di Bima, seperti Mahmud Kasmir, Amin Daeng Emo, Muhammad Abdul Wahab, Abdul Aziz Rumaparenta, dan lain sebagainya, untuk membentuk aksi perlawanan terhadap sisa-sisa aparat pemerintah kolonial yang masih bercokol di sana. Di tengah-tengah kekeruhan suasana saat itu, hadirlah dua orang pilot Belanda pada tanggal 30 Maret tahun 1942 di Bima, yang hendak melarikan diri menuju Australia. Mereka menimbulkan kekisruhan dengan menembaki secara membabi buta perahu-perahu Jawa dan Madura yang menolak menghantarkan mereka ke Australia. Penguasa pemerintahan kolonial yang masih bercokol di Bima ternyata membiarkan saja tindakan semacam itu. Hal ini mengakibatkan kemarahan para pemuda sehingga pada tanggal 5 April tahun 1942, mereka beserta anggota pasukan Kenil dan kepolisian menyerang objek-objek vital Belanda. Tangsi polisi, pemancar radio, dan pusat operator telepon berhasil diduduki oleh gerakan perlawanan yang didukung seluruh rakyat ini. Aksi tersebut diikuti pula perlucutan dan penawanan orang-orang Belanda. Kendati demikian, rencana penyerangan sempat bocor ke telinga sebagian aparat pemerintahan dan tokoh-tokoh Belanda. Oleh karenanya, sebagian dari mereka ada yang melarikan diri ke Lombok Timur, yakni Asisten Residen H.E. Hak, Kontrolir M. Hahman, Direktur AVB Bank Rakyat Pons, dan lain sebagainya. Semenjak saat itu, Kesultanan Bima dapat dianggap berdaulat kembali. Tokoh-tokoh Belanda yang telah melarikan diri ke Lombok berniat menyerang balik ke Bima, dan menyusun kekuatan bersama sisa-sisa pasukan kolonial di Selong, Lombok Timur. Mereka kemudian menyeberang kembali ke Sumbawa, tetapi rencana ini bocor dan terdengar oleh dua orang kurir Bima yang saat itu berada di Sumbawa, yakni Hakim Hantabi dan Suwondo. Kedua orang ini segera menelepon M. Nur Amin, seorang jenderal Kempo yang mengabarkan niat Belanda menyerang Bima pada tanggal 12 April tahun 1942. Sultan setelah mendengar informasi ini menggalang kekuatan yang beranggotakan para pemuda dan anggota pasukan Kenil beserta kepolisian yang berjiwa nasionalis di bawah pimpinan Ari Tonang.
Bahkan Sultan melepas sendiri kepergian para pejuang yang hendak mempertahankan tanah airnya itu dari istananya. Pertempuran pecah pada malam hari tanggal 30 April tahun 1942 di desa Soriutu, yang masuk wilayah Dompu. Ketika itu, iring-iringan pasukan Belanda yang hendak memasuki Bima disambut oleh para pejuang dengan perlawanan sengit. Belanda dapat dikalahkan dan dipukul mundur ke Sumbawa. Seorang di antara mereka tewas dan satu orang lagi berhasil ditawan oleh para pejuang. Sementara itu, di pihak Bima gugur Idris Hakim dan Amin Daeng Emo. Bala tentara Jepang baru mendarat di Bima pada tanggal 17 Juli tahun 1942 di bawah pimpinan Kolonel Saito. Pada mulanya, Jepang yang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia memperlihatkan tampangnya yang simpatik sehingga Sultan beserta rakyat menyambutnya dengan sukacita. Tak lama kemudian, kedok Jepang mulai terbuka. Mereka mengeksploitasi Bima sedemikian rupa, sehingga menimbulkan penderitaan luar biasa di kalangan rakyat. Dengan didukung oleh polisi militernya yang bernama Kenpetai, Jepang melakukan penindasan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap para penentangnya. Masih belum cukup dengan itu semua, Jepang berniat mengumpulkan para gadis guna dijadikan wanita penghibur. Sultan beserta tokoh Muhammadiyah dan para ulama menempuh strategi jitu dengan menganjurkan rakyat agar berbondong-bondong menikahkan anak gadisnya. Akibatnya, terjadi pernikahan massal demi menyelamatkan harkat dan martabat wanita Bima. Setelah kedua kotanya, Hiroshima dan Nagasaki, dijatuhi bom atom, Jepang menyerah kalah pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Kesempatan ini dipergunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kendati demikian, kabar gembira tersebut baru tersiar di Bima pada tanggal 2 September tahun 1945. Berita yang dibawa para putra Bima di Singaraja beserta utusan dari Jawa atas amanat I Gusti Ketut Puja, Gubernur Sunda Kecil, disambut dengan sukacita oleh Sultan Muhammad Salahuddin. Pengibaran sangsaka merah putih dilangsungkan di depan Istana Bima pada tanggal 31 Oktober tahun 1945. Bersamaan dengan itu, Sultan memerintahkan pula pengibaran bendera kebangsaan kepada seluruh jeneli di seluruh penjuru Kesultanan Bima. Bendera yang dikibarkan di depan istana tersebut berasal dari Bung Karno sendiri yang mengunjungi Singaraja guna membakar semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Yang menerimanya adalah utusan-utusan resmi Kesultanan Bima, yakni Jeneli Rasanae Idris Jafar. Sultan kemudian mengeluarkan maklumat pada tanggal 22 November tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kesultanan Bima merupakan bagian negara kesatuan Republik Indonesia. Kami Sultan Kerajaan Bima, menyatakan dengan sepenuhnya bahwa 1. Pemerintah Kerajaan Bima, suatu daerah istimewa dari negara Republik Indonesia yang berdiri di belakang pemerintah Republik Indonesia. 2. Kami menyatakan bahwa pada dasarnya segala kekuasaan dalam daerah pemerintahan Kerajaan Bima terletak di tangan kami. Oleh karena itu, berhubung dengan suasana pada dewasa ini, maka kekuasaan-kekuasaan sampai kini tidak di tangan kami, maka dengan sendirinya kembali ke tangan kami. 3. Kami menyatakan dengan sepenuhnya bahwa berhubung pemerintahan lingkungan Kerajaan Bima bersifat langsung dengan pusat negara Republik Indonesia. 4. Kami memerintahkan dan percaya kepada sekalian penduduk dalam seluruh Kerajaan Bima, mereka akan bersifat sesuai dengan sabda kami yang ternyata di atas. Maklumat di atas mencerminkan jiwa nasionalisme Sultan yang mendukung semangat proklamasi kemerdekaan. Agar pemerintahan RI di daerah-daerah dapat berlangsung dengan baik, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Daerah yang berkantor pusat di kediaman Raja Bicara Abdul Hamid. Perjuangan menegakkan kemerdekaan belum usai, karena ternyata Belanda masih enggan melepaskan Kepulauan Nusantara dari cengkeraman kolonialismenya.
Mereka datang kembali di Bima dengan membonceng pasukan sekutu. Sultan Muhammad Salahuddin dengan tegas menolak kehadiran pasukan NICA, dengan pernyataan yang dikeluarkannya pada tanggal 2 Januari tahun 1946. Sebelumnya, kendati telah menerima peringatan keras dari Mayor Jenderal Tanaka, penguasa sementara Sumbawa Timur sebelum kedatangan pasukan sekutu, Sultan dengan berani tetap menyelenggarakan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan di depan istananya pada tanggal 17 Desember tahun 1945. Kendati demikian, NICA memaksa mendarat juga sehingga menimbulkan ketegangan dengan rakyat dan pasukan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, beserta API, Angkatan Pemuda Indonesia. Waktu itu, putra mahkota Bima, Abdul Kahir, turut menjabat sebagai komandan TKR. Pasukan NICA makin bertindak brutal sehingga TKR dan API terpaksa memindahkan markasnya. Belanda berupaya memecah belah bangsa Indonesia dengan mendirikan berbagai negara boneka. Guna memuluskan tujuan tersebut, Dr. H.J. Van Mook mengadakan konferensi di Malino dan mengupayakan agar berbagai swapraja, daerah yang berpemerintahan sendiri, di luar Jawa memutuskan hubungannya dengan pemerintah RI. Sultan Muhammad Salahuddin turut pula menghadiri konferensi ini. Sebagai tindak lanjut konferensi Malino, kembali digelar apa yang dinamakan Konferensi Denpasar. Hasilnya adalah pembentukan negara Indonesia Timur. Sebenarnya banyak tokoh nasionalis yang menganggapnya sebagai alat perjuangan meraih kemerdekaan sepenuhnya dari Belanda, karena kondisi saat itu tidak menguntungkan bagi perlawanan frontal. Apabila dipaksakan melawan Belanda dengan kekuatan senjata, maka perlawanan itu akan dengan mudah dipatahkan mereka. Kendati wilayahnya masuk dalam NIT, Sultan Muhammad Salahuddin dalam hati sanubarinya tetap mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini terbukti dari suratnya tertanggal 14 Desember tahun 1949 kepada Sultan Sumbawa, selaku Ketua Parlemen NIT, yang menolak pengangkatan Averhoef, seorang Belanda, sebagai komisaris negara. Dia berpegang teguh bahwa yang menduduki jabatan semacam itu seharusnya adalah bangsa Indonesia. Sultan mempelopori pertemuan dengan Sultan Sumbawa dan Dompu agar mengeluarkan pernyataan bersama pada tanggal 11 April tahun 1950, yang isinya menuntut penggabungan ketiga kerajaan atau swapraja tersebut dengan RI. Akhirnya, NKRI berhasil dipulihkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1950, yang disambut gembira oleh Sultan. Karena usianya yang telah senja, yakni 64 tahun, Sultan jatuh sakit pada 1951. Oleh sebab itu, diputuskan untuk berobat ke Jakarta. Kapal yang ditumpangi beserta keluarganya berangkat pada malam hari tanggal 11 Mei tahun 1951. Setibanya di Jakarta pada tanggal 15 Mei tahun 1951, Sultan Muhammad Salahuddin dirawat di Rumah Sakit Cikini selama kurang lebih 2 bulan. Kesehatannya dirasa membaik sehingga tanggal 1 Juli tahun 1951, diizinkan meninggalkan rumah sakit dan menginap di Hotel Des Indes. Kendati demikian, penyakitnya kambuh kembali hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sultan berpulang pada tanggal 11 Juli tahun 1951. Salah seorang pejuang kemerdekaan ini dimakamkan di Pemakaman Karet, Tanah Abang, Jakarta. Sebelum dia dikebumikan, atas permintaan pemerintah pusat, jenazahnya disemayamkan di gedung tempat berkumandangnya proklamasi kemerdekaan RI, yakni di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Putra mahkota Abdul Kahir tidak sempat dinobatkan sebagai Sultan Bima yang baru karena seiring dengan itu berlangsung penghapusan sistem pemerintahan swapraja di Indonesia. Kesultanan Bima yang telah eksis selama kurang lebih 300 tahun kini berubah menjadi kabupaten. Abdul Kahir selaku pewaris Kesultanan Bima mangkat pada tanggal 3 Mei tahun 2001 di Jakarta,
dan dikebumikan pada tanggal 5 Mei tahun 2001 di makam Dana Taraha. Meskipun upacara pemakamannya telah usai, rakyat masih terus membanjiri tempat peristirahatan terakhirnya. Ini menandakan bahwa jiwa dan semangat Kesultanan Bima masih bertahan dalam sanubari rakyat Bima. Kesusastraan. Terdapat beberapa karya sastra penting yang dihasilkan di Bima, seperti cerita asal bangsa jin dan segala dewa-dewa dan hikayat Sang Bima. Seperti yang telah diungkapkan di atas, hikayat-hikayat itu memberikan mengenai asal-usul raja-raja Bima. Cerita asal tidak diketahui siapa pengarangnya atau masa dan tempat penulisannya. Selain itu, terdapat pula berbagai versi hikayat tersebut. Naskah cerita itu berbahasa Melayu dan kini terdapat 4 teks, yang masing-masing berada di Berlin, Jakarta, Leiden, dan Sumbawa. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari rakyat Bima menggunakan bahasa Bima, tetapi bahasa Melayu telah memperoleh keutamaan semenjak lama. Bahkan Sultan Bima II, Abdul Khair Sirajuddin, pada bulan Maret tahun 1645 menitahkan agar seluruh dokumen kerajaan ditulis dalam bahasa Melayu dengan aksara Arab Jawi. Hikayat Sang Bima mempunyai keterkaitan erat dengan cerita asal, hanya saja kisahnya terputus pada kisah Putri Naga yang hamil karena pandangan mata Sang Bima. Isi ceritanya boleh dikatakan merupakan saduran bebas cerita asal karena mempunyai kemiripan, walaupun terdapat pula perbedaan yang besar. Berbeda dengan cerita asal, hikayat Sang Bima mencantumkan nama pengarangnya sebagaimana yang diperkenalkan di bagian awal naskah, yakni seorang Melayu bernama Dalang Wisa Marta yang datang ke Bima semasa pemerintahan Sultan Hasanuddin, tahun 1696 sampai tahun 1731. Naskah ini juga ditulis dalam bahasa Melayu. Karya sastra berikutnya adalah Syair Kerajaan Bima, yang mengisahkan berbagai peristiwa penting di Kerajaan Bima pada abad ke-19. Pengarang naskah berbahasa Melayu ini memperkenalkan dirinya sebagai Khatib Lukman. Syair yang terdiri dari 487 baris berima dan mengisahkan hal-hal berikut ini. 1. Letusan Gunung Tambora, bait 11-82. 2. Wafat dan pemakaman Sultan Abdul Hamid, bait 83-217. 3. Serangan bajak laut, bait 218-288. 4. Penobatan Sultan Ismail, bait 289-487. Masing-masing bait terdiri dari 4 baris. Dari segi isi, pengarangnya tampak ingin menampilkan diri sebagai saksi masyarakat bagi zamannya. Ia memperkenalkan diri sebagai seorang pegawai agama keturunan bangsawan Bima dan bukan orang luar, seperti Makassar. Karya ini dapat dianggap sebagai contoh bagi tradisi penulisan sejarah di Bima. Khatib Lukman mengesankan bahwa ia menulis bagi sesama orang Bima dan bukannya orang asing. Tidak pula, syair itu atas pesanan seorang penguasa, sebagaimana beberapa karya sastra lainnya, yang ditulis atas permintaan seorang raja. Ini terbukti dari berbagai peristiwa yang tercantum dalam karya tersebut. Karya pesanan biasanya hanya mengisahkan satu peristiwa saja, seperti yang diminta oleh pemesan. Selain itu, hal ini diperkuat dengan tiadanya tendensi memuji-muji seseorang atau tokoh. Pujian dan sanjungan dalam karya sastra pesanan tentunya ditujukan bagi pemesannya. Namun, hal semacam ini tidak tampak pada syair Kerajaan Bima. Sistem pemerintahan dan sosial kemasyarakatan. Sultan merupakan penyelenggara tertinggi pemerintahan di Bima. Berdasarkan tradisi Bima, Sultan berfungsi sebagai Haworoninu, atau naungan bayangan. Ini menandakan bahwa Sultan merupakan tempat berlindung atau bernaung bagi rakyatnya. Meskipun demikian, kekuasaan Sultan bukanlah tak terbatas. Dalam menjatuhkan keputusan Sultan perlu memerhatikan saran-sara danam bojo atau semacam dewan adat. Selain itu, Sultan dibantu oleh seorang raja bicara,
namun Sultan berhak menerima atau menolak segenap keputusan yang berasal darinya. Masih menurut adat Bima, seorang sultan harus berasal dari keturunan lurus Raja Manggampodonggo. Sebaliknya, Raja Bicara wajib berasal dari keturunan lurus Mawa Abilmana. Seorang sultan dipilih oleh Sara Danambojo dengan persetujuan kaum bangsawan. Upacara pelantikan berlangsung di pasar besar yang lokasinya berdekatan dengan istana. Sebelum sah menjadi sultan, 3 orang gelarang nae yang mewakili rakyat menyampaikan kata-kata bernama protes dan ejekan kepada putra mahkota yang hendak dinobatkan tersebut. Setelah upacara pelantikan usai, Sultan menyampaikan pidato kenegaraannya yang pertama kali di hadapan rakyat. Kemudian ia akan menerima pakaian kebesaran dan pusaka kerajaan, seperti payung kesultanan, keris samparaja, mahkota, dan lain sebagainya. Upacara penyerahan pusaka ini berlangsung di sana. Salah satu keunikan Kesultanan Bima adalah rajanya tidak memiliki singgasana atau kursi kebesaran. Sultan duduk di atas hamparan tikar terbuat dari daun lontar yang dianyam serta dihias dan biasa disebut dipi umpu.